Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Dewi Taurusyanti, SEMM, sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang melihat video ini. Kami dari kelompok ketiga ingin menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analis ilmu ekonomi. Pasar yang dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak pembeli dalam pasar. Karena jumlah perusahaan sangat banyak dan relatif yang sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri, menyebabkan kenaikan atau perubahan harga. Sedikit pun tidak mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar tersebut. Lalu yang kedua, penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Karena demikian, banyak perusahaan atau penjual dan pembeli yang terdapat di dalam pasar, maka keduanya tidak dapat menentukan atau merubah harga pasar. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Lalu yang ketiga, penjual atau perusahaan dapat dengan mudah masuk atau keluar dari pasar. Apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di suatu industri, dalam struktur pasar persaingan sempurna, produsen dengan mudah melakukan kegiatan tersebut. Sebaliknya, jika penjual atau perusahaan mengalami kerugian, maka ia dengan mudah meninggalkan industri tersebut. Lalu yang keempat, setiap produsen atau perusahaan menghasilkan atau menjual barang yang sama atau disebut dengan homogen. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Pembeli tidak dapat membedakan yang mana dihasilkan oleh produsen A atau produsen B. Lalu, oleh karena itu, promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjualan produk. Dan yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut, sehingga produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga lain yang lebih tinggi dan pada yang berlaku di pasar. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya ingin menjelaskan tentang biaya produksi pada pasar persaingan sempurna. Tabelnya bisa dilihat di atas. Nah, kolom pertama menggambarkan berbagai jumlah produksi yang dapat dicapai.
Kolom kedua menggambarkan biaya tetap, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli input tetap yang digunakan dalam proses produksi. Yang kolom ketiga menggambarkan biaya tetap berubah total, yaitu semua biaya yang dibelanjakan untuk membeli input berubah tenaga kerja. Kolom 4 dengan menjumlahkan biaya tetap total dengan biaya berubah total diperoleh biaya total. Kolom 5 menggambarkan biaya marginal, yaitu tambahan biaya yang perlu dikeluarkan untuk menambah satu unit produksi. Kolom 6 menunjukkan biaya tetap rata-rata, yaitu biaya tetap dibagi dengan jumlah produksi. Kolom 7 menggambarkan biaya berubah rata-rata, yaitu biaya berubah total dibagi jumlah produksi. Kolom 8 biaya total, biaya ini menunjukkan biaya per unit untuk menghasilkan barang. Dari tabel di atas terlihat karakter dari kurva biasa. Yang pertama, biaya berubah total mula-mula mengalami kenaikan yang lambat. Akan tetapi setelah satu tinggi, tingkat produksi tentu kenaikannya semakin lama makin cepat. Yang kedua, biaya total mempunyai sifat yang sama dengan biaya yang berubah total. Yang tiga, biaya tetap rata-rata semakin lama semakin kecil. 4, biaya berubah rata-rata, biaya total rata-rata dan biaya marginal mempunyai sifat yang sama. Pada tingkat produksi yang rendah, ketiga jenis biaya tersebut makin menurun apabila produksi meningkat, tetapi pada produksi yang lebih tinggi apabila produksi ditambah. Terima kasih. Jadi, tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar tidak berubah permintaan total atau total revenue. Perusahaan sama dengan jumlah output dikali harga jual karena ketidakmampuan penjual dan pembeli dalam mempengaruhi harga price atau price takers, maka harga secara otomatis telah ditentukan oleh given oleh pasar. Dengan demikian, penerimaan rata-rata average revenue dan penerimaan marginal revenue adalah sama dengan harga. Dengan demikian dapat digambarkan kurva permintaan dan penawaran sebagai berikut. Keterangan gambar yang pertama itu ada pada kurva A atau industri, menunjukkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Yang kedua pada kurva B, perusahaan, menunjukkan jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar, maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Yang ketiga ada karena perusahaan individual bertindak sebagai price takers, maka kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan garis horizontal sebesar P. Yang keempat ada kurva permintaan D sama dengan kurva penerimaan rata-rata AR sama dengan kurva penerimaan marginal atau MR dan sama dengan harga P. Yang kelima ada kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak mulai dari titik 0,0. Selanjutnya, ada pemaksimuman keuntungan pada pasar pesaing sempurna. Yang pertama, ada jangka pendek di mana kapasitas produksi tidak dapat ditambah. Yang kedua, itu ada produsen baru tidak dapat masuk pasar. Dan yang ketiga, perusahaan tetap berproduksi untuk memaksimalkan keuntungan dengan syarat P sama dengan MC. Dan yang kedua, jangka panjang atau long run di mana kapasitas dimungkinkan. Dan yang kedua, produsen baru bisa masuk pasar. Dan yang ketiga, dalam jangka panjang keuntungan ekonomis 0 atau normal profit karena masuknya pesaing baru menurunkan harga dan perusahaan tetap berproduksi saat P sama dengan MC sama dengan ATC. Halo semuanya, nama saya Ferdi Setialani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pasar monopoli. Apa itu pasar monopoli? Monopoli berasal dari kata Yunani, yaitu mono berarti satu dan polin berarti penjual. Monopoli adalah suatu struktur pasar yang hanya ada satu penjual yang menguasai pasar tanpa ada substitusinya, atau kasus monopoli murni atau pure monopoli. Untuk materi selanjutnya yaitu karakteristik pasar monopoli. Perusahaan monopoli yang menguasai atau melayani pasar berarti berhadapan dengan permintaan konsumen atau pasar yang digambarkan dengan kurva permintaan pasar. Kurva permintaan pasar yang dihadapi perusahaan monopoli menurun dari kiri atas ke kanan bawah.
Artinya, kalau perusahaan monopoli menetapkan harga jual yang tinggi atau sebagai price maker, maka jumlah barang yang diminta konsumen cenderung menurun atau berkurang. Sebaliknya, kalau harga rendah, maka jumlah barang yang diminta konsumen atau pasar cenderung meningkat atau bertambah. Selanjutnya yaitu faktor penyebab terbentuknya monopoli. Yang pertama, adanya lisensi dari pemerintah, hak paten, suatu temuan baru, keunggulan teknologi produksi, penunjukan atau pemberian hak monopoli oleh pemerintah, misalnya penerbitan SIM oleh Kepolisian RI. Yang kedua, menguasai bahan baku strategis untuk produk dan kapasitas produksi mampu melayani bahkan melebihi luas pasar, misalnya Pertamina di Indonesia, PLTA Bakaru Listrik di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, dana investasi yang sangat besar untuk mendirikan industri atau pabrik dan infrastruktur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang memaksimalkan keuntungan atau keseimbangan pada pasar monopoli. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara teori jangka panjang dan jangka pendek yang terletak pada faktor produksi dan tujuan perusahaan dalam mengolah produksinya. Pada jangka pendek, perusahaan hanya bisa mengubah pada faktor produksi yang bersifat variabel seperti tenaga kerja dan bahan baku. Sementara untuk faktor tetap seperti modal dan kapasitas mesin tidak bisa segera disesuaikan. Karena itu, penyesuaian produksi terbatas dan perusahaan bisa mengalami kondisi untung, rugi, atau impas tergantung situasi pasar tersebut. Selain itu, pada jangka pendek, biaya produksi dan harga tidak dapat ideal karena keterbatasan penyesuaian input. Sebaliknya, dalam jangka panjang, semua faktor produksi bersifat variabel sehingga perusahaan dapat menyesuaikan seluruh input termasuk modal, kapasitas produksi untuk mencapai efisien optimal. Hal ini memungkinkan perusahaan mempertahankan laba supernormal dengan menyesuaikan skala produksi sesuai kebutuhan pasar dan teknologi terbaru. Dalam jangka panjang, perusahaan juga dapat menjaga hambatan masuk pasar agar tetap menjadi satu-satunya produsen di pasar tersebut, sehingga tujuan utama lebih menjaga keberlanjutan usaha dan efisiensi produksi secara menyeluruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 5 kurva penting yang ada di pasar monopoli. Yang pertama adalah kurva permintaannya, itu menunjukkan hubungan antara harga barang atau jumlah barang yang diminta konsumen pada berbagai tingkatan harga. Yang kedua adalah kurva MR, Marginal Revenue, yaitu menunjukkan penambahan penerimaan yang diperoleh oleh setiap tambahan satu unit barang yang dijual. Selanjutnya ada kurva AC, yaitu Average Cost, yang menggambarkan biaya rata-rata untuk memproduksi setiap unit barang. Yang keempat ada penentuan output dan harga. Monopolis akan produksi tingkatan output di mana MR sama dengan MC, marginal cost. Titik ini menunjukkan jumlah produksi yang memaksimalkan keuntungan. Yang kelima ada area keuntungan. Area keuntungan monopolis ditunjukkan oleh selisih antara harga P dan biaya rata-rata pada tingkatan output optimal dikalikan dengan jumlah output yang dijual. Kurva jangka pendek pada pasar monopoli, kurva permintaan cenderung menurun dari kiri ke kanan bawah, yang berarti semakin tinggi harganya, semakin sedikit pula barang yang diminta. Pada pasar monopoli, kurva MR selalu berada di bawah kurva permintaan karena untuk menjual tambahan satu unit barang, monopolis harus menurunkan harga tidak hanya untuk unit tambahan saja, tetapi juga untuk seluruh unit yang akan dijual sebelumnya. Selanjutnya, harga jumlah ditentukan dari titik perpotongan output optimal pada kurva permintaan D atau AR, sehingga harga lebih tinggi daripada biaya marginal dan rata-rata. Untuk area keuntungan ini biasanya digambarkan sebagai persegi panjang di antara kurva permintaan dan AC pada output optimal. Pada teori jangka panjang, kurva permintaan dan kurva marginal revenue itu sama seperti jangka pendek, hanya berbeda pada kurva marginal cost dan average cost, yaitu marginal cost ini menunjukkan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit barang tambahan. Sedangkan untuk average cost menggambarkan biaya
rata-rata untuk memproduksi setiap unit barangnya. Sedangkan untuk menentukan output dan harga monopoli ini, dari titik keseimbangan kurva teori jangka panjang ini, monopoli menentukan jumlah output optimal dan harga jual dengan menarik garis vertikal ke kurva permintaan. Selanjutnya, ada harga barang yang ditetapkan monopolis biasanya lebih tinggi daripada biaya marginal dan biaya rata-rata, sehingga monopolis dapat memperoleh laba supernormal. Pada area keuntungan monopoli ini ditujukan oleh selisih antara harga jual dan biaya rata-rata pada tingkat output optimal dikalikan dengan jumlah output yang diminta. Area ini biasanya digambarkan sebagai area di antara kurva permintaan dan kurva AC pada output optimal. Kesimpulannya, pasar persaingan sempurna dicirikan oleh banyaknya penjual dan pembeli, produk yang homogen, serta harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Sebaliknya, pasar monopoli hanya memiliki satu penjual yang menguasai pasar, tanpa adanya produk pengganti yang sempurna. Hal ini memberikan kekuasaan harga pada produsen yang berpotensi merugikan konsumen. Mungkin sekian dari kelompok kami yang penjelasan tentang pasar persaingan dan pasar monopoli. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.